learning rate-nya kecil dengan epoch yang tinggi, mungkin dia bisa mencapai global minimum. Karena di sini, halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung teman-teman kapan menyaksikan. Di sini saya jam 23.23. Video kali ini kita akan membahas tentang tuning parameter optimizer dari Adam, teman-teman. Sebenarnya bisa banyak, ada RMS Prop, ada Adam, ada yang lainnya. Tapi di sini saya menggunakan Adam. Untuk optimizer yang lainnya kita bahas di kesempatan yang lain. Ini masih menggunakan script atau file Jupyter yang terakhir, yang part lanjutan sebelumnya ini, teman-teman. Bagi yang belum melihat atau belum membuat, silahkan teman-teman bisa lanjut ke video sebelumnya, teman-teman, supaya bisa mengikuti ini dengan lebih lebih paham gitu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, biasanya kan udah pada paham nih. Di sini ini sama seperti kemarin. Di sini saya load, ini masih sama, teman-teman. Di sini teman-teman bisa membuat banyak layer ya, teman-teman. Silahkan dimodifikasi sendiri. Oke, kemudian nah di sini ini saya sendirikan. Di sini saya akan mentuning parameter. Di sini kita akan mentuning optimizernya, teman-teman. Di sini ada Adam kan. Oke. Di sini saya memberikan optimize, variable optimize itu untuk apa namanya, Adam. Nah, di sini kita dapat membuat angka learning rate-nya kita set sendiri, teman-teman. Adam, sebentar, kok nggak keluar. Oke, kita import dulu, teman-teman. Di sini kita pakai from keras.optimizer. Nah, di sini import Adam. Adamnya A-nya besar, teman-teman. Oke. Nah, di dalam parameter Adam ini kebetulan saya lagi nggak ada internet, teman-teman, jadi nggak bisa memperlihatkan dokumentasi dari optimizer Adam. Di sini ada beberapa parameter, yaitu learning rate. Kemudian setelah learning rate itu ada beta 1 dan beta 2. Beta 1, kemudian ada beta 2. Oke, kemudian ada epsilon dan ada decay, teman-teman. Ada epsilon, saya lupa urutannya, tapi ini sama aja, ada decay. Nah, di sini kita bisa mengatur semuanya ini dengan angka yang kita set gitu, teman-teman, untuk tuning hyperparameter. Di sini saya akan men-set learning rate-nya ini sebesar 0,00001. Nah, kalau untuk defaultnya, kalau kita seperti tutorial sebelumnya itu menggunakan Adam gitu aja, itu kemarin saya lihat itu kayaknya 0,001 ini, teman-teman. Nah, ini saya tambahkan 0. Nah, nanti pengaruhnya apa kita lihat. Di sini beta di sini kita set mendekati 1, teman-teman, tapi lebih kecil daripada beta 2. Saya set seperti itu, 0,9. Kemudian di sini 0,99. Oke. Kemudian di sini optimizernya saya tulis optimize seperti ini, sehingga optimasi ini adalah Adam dengan konfigurasi parameter learning rate 0,00001, kemudian beta 1 nya
0,9, beta 2 nya 0,99, dan lainnya adalah defaultnya teman-teman. Untuk decay dan epsilonnya ada defaultnya kan untuk gradient descent ini teman-teman. Kemudian tadi running sampai di sini. Ini saya running masih sama menggunakan dua dance untuk fully connected-nya. Di sini fully connected. N-nya 2. Oke. Kemudian kita running no module keras optimizer. Sebentar, optimizers optimize. Oke, saya tipe optimize. Oke, ini optimizernya pakai S karena banyak di sini kita bisa RMS prop gitu, ada banyak, makanya S, pakai S keras optimizer. Kemudian Adam ini oke summary 16 juta parameter teman-teman, ini banyak sekali. Kemudian karena learning rate-nya ini kecil, maka saya akan menambahkan epochnya. Saya tambahkan menjadi 20 seperti ini. Oke. Ya, sembari kita menunggu, saya akan. Nah, di sini kita lihat dia mengalami peningkatan akurasi yang sangat kecil teman-teman. Sangat kecil, ini kita lihat bahkan ada yang turun, naik, ini tapi kecil teman-teman. Di sini dikarenakan saya menggunakan nilai learning rate yang kecil. Di sini cara kerjanya seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat sebentar, saya view. Kita lihat ini, di sini ada gradient descent-nya. Kemudian learning rate itu, ini kan ada random initial value-nya. Kemudian dia itu akan jalan-jalan gitu teman-teman. Maksudnya itu visualisasinya dia akan melompat sejauh learning step-nya. Learning step-nya ini adalah learning rate yang saya masukkan tadi. Jika dia semakin kecil, maka dia lompatannya semakin kecil teman-teman. Semakin kecil gitu. Sehingga untuk mencapai titik minimum di sini itu perjalanannya akan sangat lama seperti itu. Namun jika learning rate yang besar itu anggap saja 0,001. Misalkan dari titik biru di sini sampai di tengah sini. Kemudian dia melompat yang besar gitu. Sehingga takutnya itu melewati titik minimumnya teman-teman. Titik minimumnya terlewati hingga mungkin terjebak di lokal minimum gitu. Padahal di sini adalah global minimumnya seperti itu. Nah, di sini untuk menghindari kejadian seperti itu, maka menggunakan learning rate yang kecil seperti itu teman-teman, sehingga harus menambah jumlah epochnya, kita tambah lebih besar seperti itu teman-teman. Ada lagi kasus mungkin seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, dari slope-nya ini dari 1 ini dia turun masih ke lokal minimum. Apabila dia learning rate-nya kecil dengan epoch yang tinggi, mungkin dia bisa mencapai global minimum karena di sini sangat ini ya teman-teman, jurangnya dalam tapi istilahnya tidak lebar gitu, sehingga tidak terlewati. Apabila menggunakan learning rate yang besar, itu bisa jadi setelah sampai sini dia tidak ke bawah sini tapi langsung lompat ke atasnya, sehingga melewatkan global minimum. Nah, itulah yang terjadi apabila menggunakan learning rate yang besar, sehingga kebanyakan pada paper menggunakan learning rate yang kecil teman-teman. Rata-rata banyak yang menggunakan 0,0001, 4 angka di belakang koma teman-teman. Tadi saya menggunakan 5 angka di belakang koma. Oke, sampai mana ini? Oke, ini terakhir. Dan ini
Ini saja masih 0,5 teman-teman, kira-kira di 0,5 akurasinya. Oke, ini perlu ditambahkan epoch lagi sebenarnya teman-teman. Oke, kita bisa coba lagi sebentar. Untuk 0,5 saya coba running, kira-kira berapa di confusion matrixnya. .39 teman-teman, karena ya masih ini ya. Oke, coba saya tambah menjadi 30 seperti itu. Kemudian dance-nya saya kurangi teman-teman, supaya pembelajarannya lebih cepat. Oke, dan saya restart. Oke, kita tunggu. Coba saya carikan dokumentasi dari Keras. Nah, di sini ada Adam. Sebentar. Di sini ada Adam, ada SGD, ada RMS Prop, kemudian ada grad, ada banyak sekali, ada Nadam di sini. Kita lihat. Di sini kita bisa mengatur hanya learning rate-nya saja, teman-teman. Yang lainnya default berarti. Kemudian di sini learning rate decay. Ini untuk scheduling. Nah, kemudian di sini ada optimizernya, ada banyak sekali. Di sini ada RMS Prop. Misal saya buka. Di sini RMS Prop ada learning rate, ada RHO, momentum, epsilon, center, dan apa ini, name gitu. Oke, ini bisa dibaca teman-teman untuk parameternya. Adam sebentar. Oke, di sini ada. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang. Ini adalah nilai defaultnya teman-teman, 0,001. Kemudian beta 1, beta 2 itu defaultnya ini. Ini kita bisa atur dengan cara menuliskan parameternya seperti yang saya lakukan tadi. Oke, sudah epoch ke baru setengah teman-teman. Nanti videonya kayaknya saya potong aja biar langsung, jadi nggak kelamaan. Oke, di sini mencapai 0,4914 atau kalau kita bulatkan 0,5 akurasinya. Di sini saya menggunakan berapa? 30 epoch teman-teman. Teman-teman bisa mencoba dengan epoch yang lebih tinggi. Ini menurut saya mungkin di 80 epoch gitu atau 90, atau teman-teman bisa coba 100 epoch. Nanti hasilnya seperti apa.
pastinya lebih tinggi kan akurasinya. Kemudian kita lihat di sini. Oke, masih 0,34 teman-teman. Oke, sepertinya ini masih kurang panjang teman-teman untuk proses pelatihannya, sehingga ya jelas ini kan masih 0,5 teman-teman dari 1. Saya berikan contoh apabila menggunakan learning rate yang 0,01 ini teman-teman, itu akan cepat sekali naiknya. Saya mulai dari atas lagi. Oke. Nah, di sini ya pokoknya saya tidak perlu banyak-banyak, hanya menggunakan, saya kira 7 aja ini udah tinggi teman-teman. Nanti akurasinya udah naik cepat. Coba kita lihat. Ini saya sudah running di save model dan evaluasi. Oke. Kemudian ini tentunya hasilnya ini ya teman-teman, masih kacau karena tuning parameternya masih harus dituning lagi seperti itu. Kemudian ini mendapatkan 0,41. Namun di sini saya ingin memperlihatkan stepnya. Di tutorial ini kan saya membahas tentang Adam dengan tuning parameter learning rate-nya, hyperparameternya ini teman-teman di learning rate ini. Untuk 0,001 itu seperti ini stepnya. Ini panjang kan, maksudnya tinggi, lompatannya itu sangat jauh gitu, sehingga semakin cepat menuju kayak konvergen gitu teman-teman, ke kondisi konvergen. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, di sininya nanti bisa terlewatkan di global minimumnya. Kemudian untuk yang learning rate kecil 0, tadi saya coba 0,00 nya 4, ada 5 angka di belakang koma ini, 0,00001. Hasilnya seperti yang awal tadi teman-teman, bisa dilihat ulang seperti itu. Jadi silakan teman-teman untuk mencobanya sendiri, parameter yang baik gitu, yang fit, yang pas gitu teman-teman. Oke, saya kira itu dulu tutorial kali ini. Videonya terlalu panjang, mungkin nanti saya potong-potong agar lebih compact gitu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.